Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Diani dari kelas MA 19C5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Definisi pengertian sistem ekonomi menurut Gregory Grossman 1984, sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan para pelaku ekonomi serta lembaga-lembaga atau institusi-institusi ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi. Perekonomian yang di dalamnya individu-individu dan keluarga-keluarga memiliki kesaling tergantungan disebut sosial ekonomi. Aspek-aspek dalam sistem ekonomi. Yang pertama, unit ekonomi. Kedua, pelaku ekonomi. Ketiga, institusi ekonomi. Keempat, saling terkait dan saling mempengaruhi secara teratur dan kontinu. Kelima, memiliki fungsi koordinasi. Klasifikasi sistem-sistem ekonomi. Dasar pengklasifikasian berdasarkan yang pertama, mekanisme koordinasi. Mekanisme koordinasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem tradisional dan sistem komando. Yang kedua, penekanan hak kepemilikan yang berlaku dibagi menjadi tiga, yaitu sistem sosialis, sistem kapitalis, dan sistem ekonomi campuran. Kapitalisme awal atau early capitalism. Nilai-nilai yang berkembang. Yang pertama, individualisme. Yang kedua, kemajuan material. Yang ketiga, rasionalitas. Merupakan asas mekanisme pasar oleh Adam Smith. Demikian juga oleh Jean-Baptiste Say, Laissez faire atau Let them do, leave business alone. Kapitalisme modern. Yang pertama, diterimanya peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Yang kedua, kebebasan individu dibatasi melalui peraturan perundangan, khususnya UU anti monopoli atau antitrust law. Yang ketiga, hak kepemilikan diatur, terutama aset produktif untuk kepentingan masyarakat banyak. Institusi dalam ekonomi kapitalis. Yang pertama, hak kepemilikan. Yang kedua, keuntungan. Yang ketiga, konsumerisme. Yang keempat, kompetisi. Dan yang kelima, harga. Kekuatan dan keterbatasan ekonomi kapitalis. Beberapa kelemahan dalam mekanisme pasar. Yang pertama, persaingan bebas atau free fight berakibat ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, adanya trade-off antara tujuan efisiensi dan keadilan. Yang ketiga, dalam kebijakan politik, penerapan mekanisme pasar mengarahkan pada kebijakan imperialisme ekonomi. Sistem sosialis atau sosialis ekonomi. Menurut sistem ini, kemakmuran individu adalah kemakmuran bersama. Kepemilikan merupakan kepemilikan sosial atau social property. Ajaran sosialis. Yang pertama, sosialisme Marxisme memiliki ciri-ciri tahap komunisme awal, tahap perbudakan, tahap feodal, tahap kapitalis, tahap sosialisme, dan tahap komunisme. Yang kedua, sosialisme komunisme, revolusi sosial,
1917 atau Revolusi Bolshevik. Ajaran Lenin diteruskan Stalin. Percepatan hanya mungkin jika kekuasaan politik secara mutlak memerangi kekuatan kapitalis, industri militer dan industrialisasi dikelola dengan sistem ekonomi sentralistik, penyebaran ajaran komunis ke seluruh penjuru dunia. Sistem ekonomi campuran. Kelemahan sistem kapitalis adalah tentang ketimpangan distribusi pendapatan, dan kelemahan sosialis tidak mendorong produktivitas dan kreativitas atau kinerja. Mekanisme pasar, kelonggaran hak-hak kepemilikan untuk mendorong produktivitas dan perencanaan ekonomi untuk upaya pencapaian cita-cita masyarakat adil dan makmur. Pemilihan sistem campuran dengan mengkombinasikan kekuatan sosialis dan kapitalis sekaligus mereduksi kelemahan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, sistem ekonomi sebagai alat pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, kriteria sistem ekonomi yang baik. Daya tahan dan daya adaptasi atau adjustment and adaptation capabilities, ketidakpastian jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang. Unjuk prestasi atau performance, kemakmuran, pertumbuhan, produktivitas, pemberdayaan, dan terpeliharanya lingkungan hidup. Sejarah ringkas perekonomian Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang hidup berdasarkan asas tolong-menolong atau gotong royong. Sistem ekonomi Indonesia adalah sosialisme dan religius, bermakna sosialisme yang berlaku untuk ekspresi ketaatan perintah agama untuk menegakkan hak asasi manusia. Sosialisme Indonesia adalah wujud perlawanan atas perlakuan ketidakadilan penjajah. Sosialisme Indonesia bukanlah Marxisme atau material dan ateis. Upaya penegakan kemakmuran berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Perekonomian periode pra-kemerdekaan. Yang pertama, periode pra-kolonialisme. Pertanian monokultur, padi di Jawa dan rempah-rempah di Maluku. Eksplorasi hasil alam, misalnya laut, hutan, dan tambang. Perdagangan besar antara pulau dan antar negara. Yang kedua, periode kolonialisme. Penggunaan teknologi Eropa skala besar dan industrialisasi. Akses kepemilikan sumber daya dikuasai penjajah atau kapitalis liberal yang mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi miskin. Periode kemerdekaan. Yang pertama, periode Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1966. Ciri-cirinya: ketidakstabilan politik, sistem ekonomi kapitalis liberal, dan sistem ekonomi terpimpin atau etatisme. Yang kedua, periode Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Sistem ekonomi pasar dengan perencanaan Profesor Emil Salim tahun 1979. Penyebab kerusakan pengelolaan perekonomian Orde Baru adalah maraknya praktek NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi. Evolusi pemikiran sistem ekonomi Pancasila atau disingkat menjadi SEP. Yang pertama, pasal-pasal ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Dasar perekonomian asas kekeluargaan adalah koperasi menurut Muhammad Hatta. Tinjauan terhadap objek vital terhadap perubahan, yaitu dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, dan peningkatan permintaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal, objek vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pelabuhan-pelabuhan, produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan media massa. Negara memerlukan pengaturan keuangan negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 menyatakan APBN ditetapkan dalam undang-undang. Tujuan SEP atau Sistem Ekonomi Pancasila adalah masyarakat adil makmur. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tokoh pemikir atau ekonom Muhammad Hatta, Wilopo, Wijojo Nitisastro, Mubiarto, dan Emil Salim. Konsep dasar demokrasi ekonomi. Tujuan demokrasi ekonomi adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Konsep ekonomi pasar terkelola memberikan penekanan atau aksentuasi pada peningkatan daya saing dan perwujudan fairness akan dicapai melalui 1. Memanfaatkan mekanisme harga atau pasar atau getting price right. 2. Perbaikan, penyempurnaan maupun pembubaran dan pembentukan institusi-institusi yang mendukung proses kemajuan ekonomi atau getting institution right. 3. Privatisasi dan restrukturisasi. 4. Pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi. 5. Pelayanan jasa ekonomi, birokrasi yang efisien. 6. Berbagai bentuk kerjasama. Perwujudan fairness. Yang pertama, pada tatanan operasional atau level playing field. Yang kedua, keberpihakan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, kemitraan yang saling menguntungkan. Yang keempat, desentralisasi otonomi daerah. Yang kelima, pelaksanaan hukum. Yang keenam, pelayanan jasa umum yang cepat dan murah, yang rule based. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, peranan negara penting tetapi tidak dominan. Yang kedua, sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi buruh. Yang ketiga, masyarakat memegang peranan penting. Yang keempat, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.